Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mengunci takdir jodoh mantan denganmu. Tidak bisa berpaling sampai kapanpun. Ya. Nah, jadi tanpa kita sadari, sebenarnya pada saat ini takdir jodoh mantan dengan kita itu sudah terkunci. Ya, artinya tidak bisa kemana-mana lagi. Insya Allah menunggu waktu saja untuk bisa kembali bersama-sama lagi, ya. Jadi ada 3 hal yang akan mengunci takdir jodoh mantan dan kita, dan mantan tidak bisa kemana-mana. Seperti halnya kita juga tidak bisa kemana-mana. Orang kalau sudah berjodoh kan tidak bisa kemana-mana, ya. Jadi mau kemanapun namanya orang berjodoh ya akan kembali ketemu lagi. Mau menjauh sejauh apapun ya tetap saja akan kembali didekatkan lagi. Jadi yang pertama ya adalah karena kita tidak pernah berhenti dan menyerah di dalam berdoa agar mantan menjadi jodoh abadi, jodoh sejati kita fid dunia wal akhirah. Ada orang yang berdoa, tetapi dia berdoa dengan terus mengeluh. Kita sering membahas bahwa keluhan itu adalah tanda tertolaknya doa. Ada orang yang berdoa, tetapi tidak istiqomah. Ya, hari ini berdoa, 2 hari libur, besoknya lagi berdoa, setelah itu seminggu libur, dan seterusnya. Ada orang yang berdoa seperti itu. Tetapi kita berdoanya dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya. Nah, jadi kita terus berdoa. Kita mengamalkan semua doa yang kita ketahui agar mantan berjodoh dengan kita. Nah, ini mesti nanti ada yang tanya di komen, doanya apa Pak Ustadz? Ada begitu banyak doa yang bisa diamalkan untuk didekatkan dengan jodohnya. Yang paling sering kita dengar ya, doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Nah, mesti pertanyaannya kemudian, itu doanya di mana itu Ustadz? Nah, nanti dicari sendiri ya. Di channel kita ini ada playlist, nanti ada amalan, nah di situ ada doa-doa ya. Oke, jadi kita tidak pernah berhenti berdoa agar dia menjadi jodoh kita. Kita berdoa terus ya. Dan ketika manusia masih mau terus berdoa, bahkan kalaupun mantan itu ditakdirkan bukanlah jodoh kita, maka takdir bisa berubah dengan kekuatan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Ya. Jadi selama kita terus mau berdoa, maka takdir hidup kita dan mantan bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Biasanya juga ada pertanyaan tuh, boleh tidak Ustadz kita berdoa dalam bahasa yang kita mengerti karena saya tidak bisa bahasa Arab misal gitu kan. Ya kalau yang bisa bahasa Arab memang ya
mungkin tidak banyak juga ya orang yang bisa berbahasa Arab ya, karena memang itu bukan bahasa kita ya. Tetapi ketika kita berdoa itu kan paling tidak kita tahu tuh ya, maksud dari doa tadi apa. Kan gitu ya, biarpun kita tidak bisa berbahasa Arab. Tetapi berdoa dalam bahasa kita pun, misal orang Perancis ya, dia berdoa dalam bahasa Perancis. Kemudian orang Spanyol, nah itu bahasanya sudah beda lagi. Dia berdoa dalam bahasa Spanyol. Orang Brazil, dia berdoa dalam bahasa Brazil. Boleh berdoa dalam bahasa apapun bahasa kita. Yang penting ketika kita berdoa itu kita merasa mantap, yakin, ya. Jadi kita berdoa, ya Allah, jadikanlah mantan itu sebagai jodoh sejatiku fid dunya wal akhirah. Kita tahu arti dari doa itu dan kita merasa mantap dengan doa itu. Itu yang paling penting tuh. Karena kunci terkabulnya doa adalah yakin doa itu terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa itu terkabul. Ya, jadi itu yang pertama. Kita tidak pernah berhenti dan menyerah berdoa agar mantan jadi jodoh sejati kita. Yang kedua, ya, orang tua kita juga selalu berdoa agar kita dan mantan berjodoh dunia akhirat. Wah, itu kuat sekali itu doanya. Ya. Jadi ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan sedikit pun. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna. 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, dakwatul walidi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Nah, coba bayangkan kita berdoa, orang tua kita memperkuat doa kita. Ya. Orang tua berdoa untuk anaknya. Doanya mustajab, cepat terkabulnya. Maka ketika kita dan orang tua doanya sejalan, maka insya Allah mantan terkunci sebagai jodoh kita. Dan yang ketiga, kita juga tekun, rajin membantu mendoakan orang-orang yang senasib dengan kita, pengen menikah dengan mantannya, atau kalau suami istri itu bercerai, pengen rujuk kembali dengan mantan suami atau mantan istrinya. Tapi kita berdoanya itu betul-betul rahasia, diam-diam, tidak pakai komen. Saya lihat masih sering tuh orang komen, saya doakan ya teman-teman yang senasib dengan saya agar mantannya kembali. Itu tidak termasuk doa yang mustajab, karena doa tadi dibaca oleh orang lain, ya. Atau kita ngasih tahu, kamu saya doakan agar kamu bisa kembali kepada mantannya. Itu kalau doa cerita-cerita begitu, itu doa pamrih. Dia mendoakan dan dia juga minta didoakan oleh orang yang didoakan. Maka doa yang mustajab itu adalah doa yang orang yang didoakan itu tidak pernah tahu kalau dia didoakan. Berdoanya diam-diam, berdoanya rahasia, tidak cerita-cerita di komen kalau dia mendoakan orang-orang yang senasib dengan dia. Nah, itu doa yang mustajab. Para malaikat akan mengaminkan doa yang demikian. Dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya yang dia doakan, itu adalah doa yang mustajab, ya. Jadi tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Nah, itu baru doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sekelilingnya ada para malaikat yang menjadi wakilnya. Kullama
da'a li akhihi bi khairin, dan ketika dia berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudaranya itu, qalal malakul muwakkalu bihi amin, dan berkata para malaikat penjaganya ini amin, atau para malaikat yang menjadi wakilnya ini mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah. Dan kemudian mereka menambahkan doa walaka bimislin, dan semoga engkau mendapatkan yang sama dengan orang yang engkau doakan itu. Ya, jadi, nah, ketika kita melakukan 3 hal ini, kita berdoa untuk diri kita sendiri agar mantan menjadi jodoh kita fid dunya awal akhir, ya, agar mantan jadi jodoh sejati kita. Kemudian yang kedua, kita didoakan oleh orang tua kita agar mantan dan kita menjadi jodoh fid dunya wal akhir, jodoh sejati. Yang ketiga, kita mendoakan orang-orang yang senasib dengan kita dengan diam-diam, berdoa yang rahasia. Maka ketika 3 hal ini kita lakukan, insya Allah jodoh kita dan mantan akan terkunci selamanya. Ya, mantan tidak bisa kemana-mana. Sejauh apapun dia pergi, dia akan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.